Apa yang akan kamu lakukan saat rahasia yang harusnya tersimpan rapat mulai diketahui oleh orang lain? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita Korea drama School episode 7. Cerita melanjutkan dari episode 6. Yoongjo terkejut melihat Kijun muncul di balik pintu rumah Jiwon. Yoongjo sebenarnya sempat bilang ingin membicarakan sesuatu dengan Jiwon. Esok harinya, Jiwon coba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yoongjo bilang, Jiwon tak perlu menjelaskannya. Dia yakin pasti ada alasan kenapa Kijun kini tinggal di sana. Yoongjo juga bilang, jika selesai lomba tempo hari, wakil direktur Baro Furnitur mengajaknya bergabung dalam sebuah proyek. Ternyata, meski hasil lomba dimanipulasi, dia rupanya tetap dapat mengenali kualitas kerja Yoongjo. Sementara itu, Seong rupanya coba untuk melamar kerja, sekaligus belajar di tempat les yang dikelola oleh ibunya Jiwon. Yoongjo rupanya ingin mengajak Jiwon. Yoongjo bilang dia mau ikut proyek ini kalau saja Jiwon mau ikut. Yoongjo juga minta Jiwon membantunya membentuk kelompok untuk mengerjakan proyek ini. Selain Jiwon, Yoongjo sempat mengajak Seong. Namun Seong tak bisa ikut karena sudah mulai bekerja di bimbel. Karena itulah, untuk saat ini, timnya masih berdua saja dengan Jiwon. Guru Song mengungkapkan rasa bangganya pada Yoongjo. Adapun yang mulai menjadi masalah adalah Yoongjo tak menyukai Guru Lee kembali membimbing mereka. Melihat respon Yoongjo tersebut, Guru Lee menceritakan apa yang terjadi pada Guru Song. Guru Song juga paham apa yang sebenarnya terjadi di balik layar saat si direktur sesat itu datang ke perlombaan. Guru Lee nampak kesal sendiri karena tak bisa berbuat apa-apa untuk muridnya. Guru Song bilang akan bicara dengan Yoongjo. Guru Song kemudian mengumumkan proyek tersebut di kelas. Mereka yang ingin ikut serta bisa bicara pada Yoongjo. Saat diperlukan seorang lagi, Kijun bilang kalau dia ingin ikut. Begitupun dengan Jae-hee, sepertinya punya niatan yang sama dengan Kijun meskipun tak mengutarakannya. Di luar dugaan, respon Yoongjo yang tadinya sangat ramah berubah drastis menjadi sinis pada Kijun. Yoongjo juga bilang kalau bajingan egois seperti Kijun tak boleh ikutan. Mereka yang di sana merasa sangat tak enak pada Kijun. Hal serupa juga dirasakan oleh Seong. Dia mempertanyakan kenapa Yoongjo begitu keras pada Kijun. Seong lihat jika Kijun itu ingin berteman dengan Yoongjo. Namun Yoongjo-nya sendiri malah membenci Kijun. Saat serius berpikir, perut Seong tiba-tiba berbunyi. Yoongjo kemudian mengajaknya untuk mampir ke rumah makannya. Wajah Chuljo nampak tersenyum saat Yoongjo datang membawa temannya. Apalagi yang datang adalah seorang gadis. Seong yang tak punya keluarga sepertinya sangat senang dengan ajakan ini. Wajahnya nampak sedikit terganggu saat Jiwon juga datang ke sana. Saat mengantarkan makanan, ibunya Yoongjo malah mengira Jiwon lah yang pacaran dengan Yoongjo. Ia melebihkan porsi makanan Jiwon dan bilang kalau Yoongjo tak mau berbagi coklat yang Jiwon berikan pada ibunya sekalipun. Tentu saja Seong tak tinggal diam dan dengan belak-belakan mengatakan kalau yang menjadi pacarnya Yoongjo adalah dirinya, bukannya Jiwon. Jiwon sendiri rupanya datang untuk meminta Yoongjo mengizinkan Kijun ikut bergabung. Namun Yoongjo tetap tak mau. Keesokan harinya, Seong kembali harus melihat Yoongjo menatap pada Jiwon. Kelas mereka baru saja mendapat tugas observasi. Saat keluar dari kelas, Jae-hee memanggil Yoongjo dan mengatakan ingin bergabung. Yoongjo tak ingin Jae-hee bergabung dan mengatakan lomba akan kembali tak sportif jika Jae-hee ikut. Dia bilang keterlibatan orang seperti si direktur kendor dan Guru Lee akan merusak semangat perlombaan. Mendengar itu, Jae-hee kemudian mengungkap jika Guru Lee sebenarnya tak terlibat dalam penyuapan itu. Yang ada malah Guru Lee mencoba untuk menggagalkan rencana penyuapan tersebut. Seong pun akhirnya mengerti kenapa si direktur keriput itu sendiri yang datang ke perlombaan. Di hari berikutnya, Jiwon bersiap pergi ke lokasi observasi. Namun tanpa sengaja jarinya terluka.
Kijun langsung menutupi luka Jiwon. Dia kemudian dibawa ayahnya ke klinik dan mendapat beberapa jahitan. Jiwon tak apa-apa, namun ibunya sangat khawatir dan meminta Jiwon untuk berhenti belajar arsitektur. Karena diminta seperti itu, Jiwon akhirnya bertengkar dengan ibunya. Pertengkaran ini terlihat oleh Kijun. Jiwon nampak pergi dengan sedih dan kesal. Tanpa Jiwon duga, Kijun ternyata mengejarnya. Kijun pun jadi menemani Jiwon melakukan observasi. Tentu saja, kehadiran Kijun sedikit demi sedikit dapat mengalihkan kesedihan Jiwon. Mereka kemudian keasikan memotret keindahan arsitektur di sana, dibumbui oleh momen-momen romantis di antara mereka. Jiwon dan Kijun pulang saat hari menjelang malam. Saat di bis, Jiwon tertidur di pundak Kijun. Mereka berdua sepertinya kecapean. Saat sampai, masing-masing dari mereka pura-pura masih tertidur sampai akhirnya dibangunkan oleh petugas. Di lain tempat, Jae-hee sedang belajar di perpus. Tentu saja, Jae-hyuk juga ada di sana. Saat Jae-hee ke toilet, Jae-hyuk kepo melihat ponsel kembarannya. Tanpa dia duga, dia temukan chattingan Jae-hee ke Seong. Jae-hyuk tahu jika saudarinya ini ingin berteman dengan Seong. Saat menemukan chat Jae-hee yang bilang telah mengaku sebagai pelempar pot, yakinlah dia kalau Seong yang telah menyuruh Jae-hee. Dia coba tuh memancing Seong dengan beberapa chat palsu. Namun, Seong tidaklah bodoh. Keesokan harinya, Jae-hyuk melaporkan temuannya ini pada sang bibi. Jae-hyuk bilang cuma 2 orang yang mungkin Seong lindungi, yaitu Eunbi dan Yoongjo. Eunbi bukan tersangka karena saat kejadian, Jae-hyuk melihatnya ada di kelas. Situasi bahkan tambah sulit buat Yoongjo karena si manajer goblok mengenali seragam sekolahnya saat hadir di persidangan Chuljo. Laporan tambahan dari si manajer tolol ini meyakinkan si direktur bangsat untuk menyelidiki ulang kasus pelemparan mobilnya, sekaligus mulai balik menekan Yoongjo. Itulah alur cerita Korea Drama School episode 7. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.